Tahun lalu saya dapat kesempatan running FGD untuk sebuah brand fashion yang saya handle dengan ngelibatin 30 grup. Dan satu pertanyaan yang kami lontarkan di FGD itu adalah gimana kebiasaan mereka belanja online. Produk fashion kan butuh touch and feel ya, butuh dirasain bagus apa enggak, bahannya jatuhnya enak apa enggak. Apa mereka nggak takut beli produk fashion secara online? Dan jawaban mereka nggak takut kok. Apa alasannya? Apa yang bikin mereka nggak takut? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Fashion adalah satu produk yang harganya nggak mahal-mahal banget, tapi masuk high involvement gitu ya. Ya walaupun ada juga produk yang mahal fashion ya, tapi yang mainstream-nya tuh masih terjangkau lah, semua orang bisa beli. Nah, karena dia masuk ke high involvement, makanya orang butuh milih. Nggak bisa semudah minta pilihin orang deh, tolong beliin baju deh, nggak. Kita mau milih sendiri sebagian besar. Karena ini untuk dipakai dan akan berpengaruh ke penampilan kita, dan tentunya kita nggak mau asal-asalan. Nah, tapi ternyata sebagian besar responden FGD yang saya temui, ini bukan cuma di kota besar ya, tapi seluruh Indonesia di semua pulau, itu nggak takut lagi beli online. Bahkan udah jadi kebiasaan. Apa yang bikin mereka nggak takut, bahkan walaupun beberapa kali gagal? Maksudnya produk yang datang tuh nggak sesuai dengan ekspektasi di awal. Ukurannya lah kurang pas, bahannya kurang oke, jatuhnya di badan nggak enak, atau apapun itu. Jadi nggak semudah itu gitu ya. Nah, tapi mereka nggak kapok dan punya triknya. Dan trik ini nggak cuma applicable buat produk fashion aja. Saya baru aja mulai bisnis villa di Bali. Baru buka 3 villa di Bali, lalu untuk operasionalnya saya serahin ke villa manajemen. Nah, ada satu hal yang dia minta kita hati-hati banget dan harus dijaga untuk mastiin penjualannya tetap baik. Dan hal ini persis sama jawaban para pembeli produk fashion di FGD saya. Hal yang sama juga yang dijaga sama orang yang punya bisnis restoran dan banyak bisnis lain. Hal penting ini adalah customer review. Sebenarnya ini bukan hal baru lagi. Saya yakin banyak yang nonton video ini dan ketika saya bilang customer review langsung bereaksi, udah tahu lah paling apa sih gitu ya. Saya pun dulu waktu dengar itu pun bereaksi begitu. Tapi saya dapat kedalaman pengetahuan soal ini setelah MGD Product Fashion dan running bisnis villa sendiri. Kenapa review matters? Review jadi punya tempat spesial untuk konsumen karena ini kesempatan untuk konsumen untuk mendengar apa kata orang-orang yang mungkin serupa sama mereka. Karena sebelumnya kan informasinya dikuasain oleh brand owner. Kalau misalnya review villa, saya mau nginep di villa sebagai konsumen gitu ya. Ya tadinya tuh cuma villanya doang, di website tuh villanya doang yang ngomong, oh villa kita ini gitu ya. Tapi bener bagus apa enggak ada. Dan wajar aja kalau yang punya brand akan selalu ngomong bagus soal brandnya, soal produknya. Namanya juga propaganda, pasti ya berpihak pada yang melakukannya. Dan customer review ini bisa jadi bentuk perlawanan terhadap propaganda-propaganda yang nggak jujur. Sebegitu nggak percayanya konsumen terhadap brand owner, sampai kita bahkan lebih percaya sama orang lain yang bahkan kita nggak kenal melalui review tadi. Karena kita anggap, oh dia mewakili, oh dia di pihak yang sama, sehingga dia nggak punya kepentingan untuk belain si brand owner. Jadi harusnya jujur. Nah, apa yang suka dilakukan brand owner yang saya tidak rekomendasikan, yang tidak oke? Mulai menyadari pentingnya customer review, brand owner tuh banyak yang mulai pakai cara-cara cerdik alias licik ya untuk mengatasi. Yang pertama adalah incentivize review. Ini kayaknya udah jadi praktek terbuka di berbagai bisnis. Misalnya resto. Kita makan di resto, terus di tengah-tengah makan dia bilang, Pak, Bu, mau bantu nggak, bantu kasih review positif di Google bintang 5, nanti dapat dapat dessert misalnya gitu ya. Bahkan saya pernah pakai jasa interior kontraktor untuk bikin kitchen set di rumah saya, dan ternyata ada hal yang nggak sempurna yang dia kerjain, jadi saya komplain gitu ya. Terus mereka perbaiki karena masih masa garansi, kebetulan garansinya itu udah mau habis, udah tinggal sebulan. Terus dia tawarin, Pak, Bu, mau nggak di-extend garansinya, tambahin 3 bulan lagi. Syaratnya adalah kasih rating bintang 5 di Google. Jadi buat lo yang udah di marketing, belum jauh mainnya kalau belum bersinggungan dengan review palsu. Saya nggak bilang kita yang bikin atau yang menginisiasi, jadi belum tentu kita yang bikin. Tapi sekedar dapat permintaan atasan untuk bikin review palsu, udah bikin aja ya supaya semua orang lihatnya kita bagus. Atau ngadepin anak buah yang berusaha ngebagusin rapot dengan bagus-bagusin review. Itu seringkali terjadi di banyak perusahaan. Nah, ini hal kedua yang kita harus waspadai ya. Jadi cara bikin review palsunya macam-macam. Mulai dari review dan rating yang masih 0 di marketplace, lalu bikinlah transaksi palsu supaya habis itu bisa rating dan review dan mulai ada, orang jadi mulai percaya karena ada yang beli, ratingnya pun bagus, reviewnya bagus. Dan ada juga yang bikin rating bagus di Play Store atau App Store karena ratingnya turun akibat platform experience yang kurang bagus. Dan ini udah ada perusahaan yang menawarkan, istilahnya social conditioning. Menariknya review palsu ini jumlahnya bisa masif, bisa luar biasa banyak.
Bukan cuma ngomongin puluhan, tapi bahkan puluhan review palsu. Saya nggak nyariin untuk ngelakuin ini ya, karena ini ibaratnya kebakaran, alarmnya aja yang dimatiin, apinya nggak dipadamin. Tapi ya ada aja yang terus melakukan itu karena entah itu menolong short term-nya mereka, sehingga kasih kesempatan buat long term. Nah, apalagi pentingnya customer review? Saya ngerti pentingnya customer review lebih dalam lagi dari ini melalui 2 experience. Saya sebagai konsumen juga orang yang mengandalkan consumer review. Pertama, waktu belanja online, melihat begitu banyaknya pedagang yang nawarin barang yang sama di marketplace, maka seringkali review jadi penentu. Saya lihat yang mana yang reviewnya bagus, mana yang ratingnya lebih tinggi, mana yang penjualannya lebih banyak. Jadi itu kayaknya udah jadi praktek yang common ya. Tapi lebih detail lagi ketika saya mau nginep misalnya. Saya dalam setahun nginep di hotel bisa lebih dari 30 kali gitu ya. Saya orang yang jijian ya, ini 30 kali karena kombinasi antara buat liburan dan juga buat bisnis trip gitu ya. Nah, jadi saya nggak suka hotel yang tua, yang agak-agak ngeri gitu ya, agak-agak spooky gitu ya. Maka dari itu saya selalu milih sendiri hotel yang akan saya tempatin, baik untuk keperluan liburan maupun juga bisnis trip dengan standar yang detail. Tadinya saya pikir saya nggak merepresentasikan banyak orang, tapi setelah ngobrol sama beberapa orang yang kerja di OTA, online travel agent, dan juga hotel, ternyata nggak beda jauh sama saya gitu ya. Dan semua pilihan hotel yang ada, saya filter dulu ratingnya. Kalau skalanya 1 sampai 5, saya filter, saya cuma mau ambil yang rating 4,5 ke atas. Kalau nggak ada yang pas, saya turunin ke rating 4,2 ke atas. Di bawah 4,2 saya nggak mau. Nah, setelah dapat beberapa pilihan, saya lihat satu persatu ratingnya, dan di sini menariknya. Ini yang mungkin berbeda. Banyak brand owner fokus untuk mengadakan sebanyak mungkin rating bintang 5. Padahal saya, dan mungkin juga banyak orang-orang kaya saya, yang fokus sama rating bintang 3 ke bawah. Apalagi yang 1. Karena semua rating bintang 5 saya abaikan. Saya cari yang rating 1. Komennya apa? Kenapa dia rating 1? Dan khusus untuk hotel misalnya, kan biasanya ada beberapa aspek, lokasi, kebersihan, internet, fasilitas, dan lain sebagainya. Saya fokus sama kebersihan. Yang lain boleh jelek, tapi fasilitas tidak boleh di bawah 4. Bahkan tidak boleh, maksudnya kebersihan tidak boleh di bawah 4 atau bahkan 4,5. Satu rating bintang 1 di tengah membanjirnya rating bintang 5 udah cukup untuk bikin saya khawatir dan coba cari opsi lain dulu deh. Kok ini ada yang 1? Walaupun bintang 5-nya banyak. Yang kedua, ini juga terkonfirmasi oleh film manajemen yang saya pakai. Dari awal mereka benar-benar jaga supaya tidak ada kesempatan untuk ada rating bintang 1. Kalau rating bintang 3 masih bisa diterima, tapi di bawah itu akan sulit. Dan khusus bintang 1 benar-benar sulit. Dari situ saya melihat pentingnya customer review jauh lebih penting dan lebih dalam dari sebelumnya. Karena kalau sebelumnya kita cuma mikir banyak-banyakan dan bagus-bagusan bintang 5. Padahal enggak, bintang 1. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, brand owner bias. Kita banyak fokus ke hal-hal yang kita pikir bantu kita, yaitu bintang 5. Dan banyak brand owner fokus ngumpulin rating bintang 5 dengan cara apapun. Walaupun rating bintang 1 itu memalukan, tapi brand owner banyak yang underestimate terhadap rating bintang 1. Udahlah, kan banyak bintang 5-nya, nanti juga ketutup. Nah, padahal banyak brand owner yang juga lupa bahwa di banyak platform, konsumen itu bisa ngurutin rating dari bawah. Bukan cuma dilihat seberapa munculnya atau dari yang terakhir gitu ya, tapi dia bisa mau saya mau sort dari yang bintang 1 dulu, terus kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan dari situ akhirnya bisa berbahaya. Nah, kenapa konsumen fokus sama rating buruk? Banyak studi behavioral science membuktikan bahwa manusia pada dasarnya itu risk averse, takut terhadap risiko. Kita punya ketakutan akan kehilangan lebih besar daripada keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi program paling dasar otak manusia itu kan survival, bukan menjadi kaya. Tanya, survive itu kan artinya bertahan supaya kita nggak kehilangan. Kalau jadi kaya itu fight supaya kita bisa lebih lagi gitu ya. Nah, tanya aja ke semua orang, pilih mana? Pilih nggak naik pangkat atau pilih dipecat gitu ya. Pilih nggak naik gaji atau kehilangan penghasilan. Pilih nggak kaya atau pilih mati. Gitu. Pasti semua pilih untuk nggak dapat sesuatu ketimbang kehilangan sesuatu. Ini bukti bahwa kita lebih sensitif terhadap risiko ketimbang kemenangan. Dan studi ngebuktiin bahwa butuh kemenangan 2 kali lipat untuk bisa menawar sebuah risiko atau sebuah kehilangan. Maka dari itu, ketika konsumen lihat rating, fokus utamanya adalah rating jelek. Karena tujuan awal konsumen lihat review adalah mencegah milih yang jelek ketimbang pingin milih yang bagus. Itu dia. Maka dari itu ada peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelanga. Bukan karena susu sebelanga, maka nilas titik tidak berarti, kan gitu ya. Jadi kita harus gimana? Bukan berarti rating bintang 5 nggak perlu, tapi arahin fokus lebih banyak supaya nggak ada rating bintang 1. Kasih servis sebaik-baiknya. Identify apa yang bikin rating bintang 1. Contoh, kalau saya belajar dari film manager saya, dia mikirin detail. Jadi di kamar mandi kan ada perabot-perabot yang dari krom. Itu buat dia jangan pakai ini. Kenapa? Karena ini nanti kalau kena air lama-lama bercak dan susah dibersihin. Dan kalau udah kotor, itu bisa jadi
pintu untuk orang ngasih bintang 1. Waduh, kok kotor ya, padahal yang lainnya bersih. Kemudian diantisipasi, kalau nggak ada jalan keluarnya, better tidak usah diadakan, kan gitu ya. Nah, terus selalu juga punya mindset terbuka terhadap feedback. Kadang kita nggak bisa memuaskan semua orang, tapi ketika kita nunjukin gesture yang otentik tentang kepedulian kita terhadap masalah mereka, tentang komplain mereka, mereka akan jadi lebih kooperatif juga. Coba lihat di berbagai macam aplikasi yang kasih kesempatan untuk rating. Rating yang paling banyak keluar hanya 4, yaitu 1, 3, 4, dan 5. Duanya nggak ada, rating 2 itu jarang banget keluar. Begitu orang super puas, orang kasih 5. Kalau orang puas tapi ada kekurangan sedikit, orang kasih 4, which dua-duanya masih oke, 4 dan 5. Kalau biasa-biasa aja dia kasih 3, tapi begitu kecewa, dia langsung kasih rating 1. Seolah-olah tuh rating 2 itu bukan opsi. Ini nunjukin bahwa orang nggak permisif gitu ya, sama servis yang buruk. Salah dikit aja langsung dihukum dengan rating 1. Seringkali komunikasi yang sopan dan terbuka terhadap feedback, itu bisa menyelamatkan kita dari rating 1 ke 3. Dan seringkali komunikasi dan gesture yang buruk dalam menangani komplain yang bikin rating 3 atau 4 bahkan bisa jadi ke 1. Karena orang mau hukum kita. Kamu nggak kooperatif, jadi udahlah kasih rating 1 aja gitu ya. Nah, selanjutnya adalah selalu bisa selesaikan masalah. Selalu ada brand owner yang masa bodoh, ya udahlah atau pembelinya udah selesai. Palingan kehilangan pelanggan 1, nanti kita cari yang lain lagi gitu ya. Padahal dari 1 itu bisa merusak sisanya. Jadi bahkan walaupun udah terlanjur, selalu cari cara untuk baikan lagi dengan cara selesaiin masalah. Dan pastiin komunikasi juga baik dalam menyelesaikan masalah. Sehingga kita benar-benar bisa nyelesain masalah dan dia bisa lihat bahwa kita bertanggung jawab. Banyak komplain berubah menjadi loyalty. Dan ketika masalah udah beres, sebisa mungkin ajak orang untuk merubah rating. Pak, Bu, makasih ya atas masukannya kemarin. Kami jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Dan sekarang udah sesuai harapan ya Pak, Bu. Kalau sudah sesuai, apa boleh saya minta tolong rating dan reviewnya diupdate. Jadi sehingga rating 1-nya hilang. Selanjutnya lagi selalu ada orang yang emang punya niat jelek, kasih rating 1 untuk dapat kompensasi. Maka dari itu pastikan term and condition tercatat dan terkomunikasikan dengan baik dari awal. Pastiin juga komunikasi selama penyelesaian masalah terekam, tertulis gitu ya. Pastiin juga bukti-buktinya ada, sehingga nggak ada celah buat orang yang punya niat jelek untuk keep rating jelek. Kalaupun iya, kita bisa appeal ke platform rating tersebut dengan nunjukin bukti-bukti. Ini loh, kita sudah puasin apa yang dia mau, kita udah kabulkan, tapi dia masa tetap 1, sehingga kita bisa ngajuin supaya rating 1-nya di take down gitu ya. Nah, selanjutnya selalu punya cara untuk memperkaya bintang 5, sekedar kasih extra complimentary untuk rating baik. Misalnya kalau tamu hotel gitu ya, kan kadang minta late check out dong gitu ya. Bisa aja kita kasih late check out untuk dengan imbalan rating bintang 5, walaupun mintanya harus pas ya, supaya nggak terlihat kayak sogokan aja. Nah, itu dia. Jadi rating bukan hal yang baru, tapi mungkin perspektifnya jadi berubah. Kalau dulu kita berlomba ngejar bintang 5, kalau sekarang harusnya kita lebih berlomba untuk tidak ada rating bintang 1, bintang 2. Supaya konsumen pun juga hilang keraguannya. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di marketing episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignacio Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.